2 bisa lain. Bisa lain sama masih di kamar mandi. Yes, guys, doain ya. Tunggu kita sampai di Ubaya. Ya. Halo, perkenalkan saya dari Ringkasan Bahari dari kelompok 5 PJOK 11. Perkenalkan, nama saya Fadil Zamran Rizky, absen 12, Semari Hasta. Saya. Cantika. Kita sekarang ada di aulanya mungkin ya. Aulanya Ubaya. Capek. Tadi naik tangga berapa lantai? Kayaknya tadi ada 4 lantai apa 5 lantai gitu. 4 atau 6? Nggak tahu. Pokok 5 sampai 4 sampai 6. Nah, 4 sampai 6. Peringatan, tapi untungnya di sini ada AC, jadi kita nggak yang kepanasan banget. Tadi di bis gimana? bis awalnya kan dingin nih. Habis dingin turun ke lapangan, wah panas sekali. Kamu tidur? Tidur. Kamu? Tidur. Tapi aku tetap iso mendengarkan lagu-lagu. Oh, yang tadi karaokean itu ya. Dadah. Makan ini sosis Solo. Ini aku nggak tahu apa. Kita buka. Kucing aja habis renang dong. Kamu bandingin aku sama kucing aja. Ready, Bos? Ini kayak kayak Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Di sini kita kelompok 5 lagi ada di Mataram. Kita yang cewek-cewek aja karena yang cowoknya masih sibuk sendiri. Hilang cowok. Bye. Halo teman-teman.
cari kacamata buat Darwin. Yang kacamatanya lensanya lepas satu ya. Darwin lihat sini Darwin. Sekarang kita lagi ada di tempat kaos-kaos dan kenapa begini? Kaos yang cocok buat bapak-bapak. Ayo kita cari kaos untuk bapaknya aja. Pink mau pakai nggak ya? Yang pink nanti yang pakai Darwin. Jadi ini di sini tempatnya kaos lagi yang lebih banyak. Ada ukurannya lebih kelihatan banyak. Kita sekarang lagi ada di part sendal-sendal. Ini baunya bau karet banget. Nih, Fadil mau cari sendal. Teman-teman semuanya, sekarang kita lagi ada di Krishna. Terus sekarang Salaman. Zafran lagi Mencari fidget spinner. ya. Terus itu Zafran pakai apa, Fran? Ini namanya udon keju. Ada kejunya di dalamnya. Ada. Mana kejunya? Lumer nanti. Oh gitu. Lumernya jam berapa? Lumernya kalau digigit. Kalau dingin emang Kalau masih dingin nanti lumer. nggak lumer. Oh gitu. Panas lumer. Terus Nori mau cari apa, Nor? Nyari barang. Oke. Gayung loh. Stay tune ya teman-teman semuanya. Semuanya di sini ada kipas-kipas. Terus ada mainan-mainan. Ini mainan nggak sih ya? Ini mainan dari Bali, nggak bisa di zoom. Oh bisa. Oh. Jadi sekarang Darwin lagi mencari baju buat adiknya yang paling kecil ya, Win ya. Ya, loh, yang buat cewek masa itu Win? Coba Win. Lah itu mah buat kamu Win. Kayaknya segini aja tuh. Zafran lagi bawa apa itu, Fran? Ini namanya pulpen. ini. Kalau yang itu namanya apa? Kalau yang ini sama deh. Beda, ada pensil. Namanya Isinagore. Ayo Fran cepetan. Namanya Isinagore. Harga diri ini. Ternyata dia punya malu, guys. Jadi itu namanya apa, Fran? Namanya pensil Nabi Sulaiman. Iya. Kok yang itu kasut? Zaman Nabi Sulaiman mesinnya segini teman-teman. Oh gitu. Karena sekarang berevolusi jadinya nggak segini. Oh itu. Oke. Silakan dibeli. Ini Apaan pulpen? Itu couple. Buat kamu kalau misalnya couple sama orang itu bisa banget pakai ini ya teman-teman semuanya. Udah selesai belanja, terus sekarang kita tinggal membayar ya teman-teman semuanya. Baju doang ya? Dadah. Jadi 3 lagi Darwin. Oh 2. Ini banyak banget ya teman-teman. Ini ada pie dan lain-lain. Ini kamu ah? Yeay. Naik no. Apa jadi ini? Hai, selamat pagi. Kita dari kelompok 5 akan review makanan. Jadi itu makanannya ini kita menunya ada melon untuk buah, melon sama semangka. Terus untuk makanannya kita di sini ada sayur, pokok sayur. Ya, nggak tahu ini sayur apa guys. Kayaknya asparagus. Oh, sop ya? Sop kentang kayak Sop asparagus. Enggak, asparagus nggak seginian. Terus ada ikan, terus ada sosis, ada kerupuk juga. Jadi sama ini ada telur. telur. Oh iya, telur. Kayaknya telur dibacem sih.
Ini menurutnya ini makanannya sangat sehat timbang kemarin. Yes. Ini sebenarnya fresh guys, cuman emang kameraku rada kuning. Kita ngambilnya banyak sekali. Ya, karena buat kita berdua ya aja ya. Ya. Dadah. Kalau nyepi tahun dulu, tahun sekarang, tahun lalu, tahun ini, saya kira pada prinsipnya itu rohnya ya, maksud dan tujuannya sama. Yang menyebabkan beda mungkin situasi kondisi daripada keadaan masyarakat, dalam artian kaitannya dengan generasi yang melaksanakan kan gitu, karena kan setiap generasi itu kan berubah kan itu ya. Ya pada intinya makna dan filosofi daripada nyepi itu sama ya. Nah cuma kalau anggap tahun lalu umpamanya pada di zaman Covid mungkin nyepi itu dalam rangka persiapan atau rangkaian hari nyepi itu ada yang dihilangkan seperti goh-goh yang seperti gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak sebelum hari raya Nyepi itu yang mungkin ditiadakan atau dihindari gitu. Itu nggak ada beda, itu kan sama-sama biasa kali dulu tetap itu ada acaranya, nggak ada keluar gitu anak-anak, untuk di rumah itu ada penjaga pecalang aja kalau nyepi ya kalau di sini. Kalau hari raya Nyepi itu adalah sebuah hari suci, bukan hari raya ya. Karena namanya Nyepi, mana ada raya itu kan besar, arti ramai gitu kan. Kalau Nyepi itu hari suci, sepi, yang mana rangkaian kegiatannya itu ada yang namanya catur berata penyepian ya. Catur berata itu 4 kegiatan yang berata itu adalah merupakan suatu kegiatan yatnya atau gerakan yang terdiri dari amati geni, amati lelungan, amati lelangwan, dan amati karya. Jadi amati geni itu dalam bentuk fisiknya itu tidak menyalakan api, fisiknya. Tetapi pada intinya api yang dimaksud adalah api yang ada pada diri kita sendiri, yaitu kemarahan yang gitu kan, tidak boleh. Itu maksudnya. Kemudian kalau amati lelungan, jadi tidak boleh bepergian. Jadi kita tidak boleh bergerak pergi lebih-lebih keluar dari rumah kan itu, umpamanya ke ladang, ke pasar itu dan lain sebagainya. Kemudian amati lelangwan, nah itu artinya tidak boleh membunyikan atau ada bunyi-bunyian yang sifatnya seperti gamelan yang gitu. Atau suara kentongan, musik dan lain sebagainya itu tidak boleh. Amati karya itu artinya tidak bekerja. Jadi dia tidak boleh umpamanya pergi ke pasar, membangun itu dan lain sebagainya. Nah itu 4 kegiatan yang disebut dengan catur berata penyepian. Catur itu kan 4. Nah itu. Oh itu kalau melanggar ada aturan. Nah, kalau melanggar di jalan ini ada aturan kena denda, kena diadat. Itu. Kalau umat Hindu di Bali sebelum hari raya Nyepi itu kan ada persiapan atau langkah-langkah sebelum Nyepi, yaitu mulai dari acara yang namanya mekiyis.
Mekies itu melasti, yaitu yang intinya adalah penyucian daripada simbol-simbol keagamaan yang disebut dengan pertime itu, pertiwimbo itu perumpamaan, itu perwujudan daripada dewa-dewi ya, atau betara-betari yang sudah disakralkan gitu. Nah, seperti ada yang berupa patung, ada yang berupa keris dan lain sebagainya gitu. Nah, itu melakukan penyucian yang disebut mekiis ke tempat yang pada intinya adalah sumber air atau sumber air. Tapi bagi masyarakat di daerah dataran ya, daerah pantai apalagi kan dia melastinya di pinggir pantai gitu. Tapi bagi kami yang berada di pegunungan, melastinya ya ke sumber mata air gitu kan. Nah, di sungai itu boleh itu. Yang intinya kan itu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya baru ada upacara pengerupukan. Pengerupukan itu berupa pecaruan taur ya. Taur itu persembahan kepada para buta kala yang intinya adalah nyomyo. Nyomyo itu artinya mengembalikan pada posisinya yang benar itu. Nah, somyo itu artinya tenang. Itu. Jadi para yang dianggap buta kala seperti contohnya kan ogoh-ogoh tadi kan. Ogoh-ogoh itu yaitu simbol daripada buta kala yang perlu disomyo. Disomyo itu artinya dikembalikan atau disuruh atau diharapkan dia menempati posisinya yang benar gitu. Para jin, setan, dedemit dan lain sebagainya itu gambaran daripada angkara murka sebenarnya atau kejahatan kan itu atau kejelekan. Nah, itu disomyo ya. Nah, itu namanya hari pengerupukan. Nah, pada intinya mungkin adik-adik kenalnya di sana adalah ogoh-ogoh yang paling kelihatan kan itu. Jadi itu ogoh-ogoh itu, makanya ogoh-ogoh tidak ada penampilan ogoh-ogoh yang cantik, yang ganteng itu, pada simbolnya adalah yang aeng ya, yang angker, yang beringas itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah simbolis daripada watak-watak jelek gitu. Nah, gitu. Nah, itu yang bukan diusir. Ingat, orang Hindu tidak ada istilah mengusir itu. Mengusir atau mentiadakan itu tidak ada. Tidak mungkin kita akan bisa mentiadakan atau mengusir, karena semua yang ada di jagat raya ini, baik yang jelek maupun yang baik, itu harus ada. Karena harmoni itu seperti gambaran kain hitam putih itu kan. Hitam putih itu bukan lambang daripada baik dan hitam anggap jelek, putih anggap, itu lambang keharmonisan itu. Dan memang harus selalu ada gitu. Jadi itu disomyo, dikembalikan pada posisi yang benar, sehingga pada hari suci Nyepi, nah itu kita bisa tenang melakukan ibadah itu. Nah itu. Jadi kalau ini yang sifat-sifat jelek ini, nah ini kan memang kalau tidak dipersonifikasikan kita sulit. Yang intinya adalah menyucikan atau nyomyo sifat-sifat kita sebenarnya. Tapi tidak mungkin kita akan tidak wujudkan dalam simbol-simbol itu. Nah, inilah para tetua kita dulu itu dirinya sendiri disimboliskan, dipersonifikasikan, ada jeleknya dengan ini. Nah, sehingga kita bisa mencari yang namanya suasana Nyepi hening itu pada hari Nyepi itu sendiri. Nah, itu. Itu kan hari besok kan udah siap saji makanan atau janur udah dipakai. Nah, hari nyepinya kan udah selesai ya, udah di rumah duduk-duduk gitu, nggak keluar. Dampak positifnya yaitu jadi dengan melalui prosesi nyepi dari awal sampai akhir, ya harapan itu
Nah, entah kita mendapatkan atau tidak itu kan kembali pada diri kita sendiri ya. Jadi itu harapan daripada bagaimana kita ini dalam setahun sifat-sifat jelek ini sudah diperlina, dicomil. Kita mulai pada tahun baru, karena Nyepi itu kan tahun baru itu, tahun baru Isaka. Mungkin umpamanya kalau di umat Muslim itu ada mungkin tahun barunya kan, nah gitu. Jadi kalau di Hindu itu Nyepi itu adalah tahun baru Isaka. Sekarang tahun baru Isaka 1947, karena beda 78 dengan tahun Masehi. Nah, beda 78. 1947 itu. Jadi besoknya setelah Nyepi kita melakukan ngembak geni. Ngembak geni artinya kan pada saat Nyepi itu kita kan melakukan pemberatan. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh menyalakan api atau memiliki sifat amarah, tidak boleh bepergian, tidak boleh melakukan bunyi-bunyian. Sehari setelah Nyepi, nah itu dilakukan acara ngembak geni yang mungkin makna daripada kalau kita asosiasikan atau carikan padanannya di umat Muslim itu adalah lebaran. Itu lebar artinya kan sudah kalau orang Bali bilang lebar itu artinya sudah selesai. Nah itu lebar dalam konsep kehidupan itu mati. Jadi mati kan selesai gitu ya. Jadi suasana Nyepinya udah selesai, itu ngembak itu artinya dulu kalau sesuatu itu ditutup kemudian dibuka kembali. Ngembak itu artinya dibuka kembali. Nah, jadi dampak positif yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa merenungi, introspeksi diri. Kalau orang Bali bilang mulat sarire. Jadi introspeksi diri terhadap setahun perjalanan kita menuju tahun baru yang lebih baik gitu. Itu kan kalau udah hari Nyepinya, besoknya ada kalian dinasnya untung ke Kelentongan itu udah bebas, kemana aja bebas. Ya. Gimana guys rasanya? Rasanya kayak jamu asem, bener asem. Tapi airnya pakai sari tebu. Iya. Terus kayak ada rasa sayur-sayur hijau-hijaunya gitu. Tapi ini tuh dari daun cemcem. Daun cemcem, gula, garam, air, dan Daging kelapa. Seger banget. Tapi enak sih. Biar gak sembelit. Iya. Tadi katanya sembelin. Oke. Belum ya? Oke, baik, kami ucapkan selamat datang di Pulau Dewata Bali. Selamat datang di SMA 8 Malang. Hai guys, kita lagi di pantai apa sih? Sanur. Iya, pantai Sanur. Okta beli kopi. Aku beli jus tapi aku tinggal. Oh iya guys, kemarin malam aku nggak tidur, terus aku semalaman itu aku minum americano. Aku tidur jam 1 gara-gara satu kamar ketawa terus. Iya. Iya guys, kita ketawa doang di kamar. Sebenarnya nggak ada yang lucu.
Ayo. Katanya dia lebah. Sekarang sama tempe. Harusnya diisi bunga nggak sih? Jadi pas Gitu ah. edit jadi foto edit. Ini lengkap guys, ini semua lauk aku ambil. Ada sop, kerupuk nasi, bihun, sate apa ini? Ya, sate lilit. Iya, sate lilit. Ada nugget sama ini apa? Tempe. Tahu. Sama tahu. Ini proteinnya lengkap, ada karbonya ada, proteinnya ada, seratnya ada.